Halo Crossbars, ini adalah sebuah hipotesis atau sebuah teori alternatif untuk menjelaskan dari mana manusia berasal. Sementara kita tinggalin dulu ya teori yang udah lama kita percayai sebagai asal-usul manusia. Ya misalnya seperti berasal dari Nabi Adam ataupun manusia purba. Dan inilah sebuah hipotesis, manusia adalah alien yang terbuang. Kalau nonton video yang model begini tuh kesimpulannya atau judul video ini nggak usah dipercaya, nggak apa-apa. Namanya juga hipotesis. Tapi coba deh kita sama-sama mikir, ini bener apa enggak ya? Kalau dipikir-pikir masuk akal juga. Begitu harusnya. Jangan berantem di kolom komentar ya. Kalau diskusi sih silahkan aja. Hipotesis ini dikemukakan oleh Dr. Alice Silver, PhD. Nama Alice Silver ini bukan nama asli ya, karena dia takut kalau hipotesisnya ini menimbulkan kericuhan. Dan dia takut kalau jadi sasaran para ekstremis agama yang sering mengatakan kalau manusia itu berasal dari surga atau Nabi Adam. Nah, Dr. Alice ini adalah orang yang mempelajari evolusi dan memiliki kepercayaan aneh tentang asal-usul manusia. Dia adalah seorang dokter yang setiap hari berinteraksi dengan orang-orang yang sakit. Makanya dia hafal banget dengan kondisi kesehatan manusia. Dari situ dia muncul pertanyaan, kenapa bisa manusia yang kalau asal-usulnya dari bumi, mengapa tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi bumi? Ditambah lagi, dia tidak menemukan satu orang yang 100% memiliki kondisi yang sehat walafiat atau tidak punya satupun keluhan tentang kesehatannya. Walaupun kelihatannya orang itu sehat, tapi pasti ada minimal satu keluhan, entah itu bentuknya alergi terhadap suatu makanan atau ketidakcocokan dengan lingkungan tertentu, sehingga bisa mempengaruhi kesehatannya. Dalam bukunya yang terkenal, dia mengklaim bahwa manusia dikirim ke bumi puluhan ribu tahun yang lalu oleh alien. Nah, mengenai gimana cara ngirimnya, ntar kita bahas di akhir video ya. Dia mengatakan kalau bumi ibaratnya hanya sebuah planet penjara saja bagi manusia. Manusia dikirimkan oleh alien ke bumi untuk dapat hidup secara mandiri dan dapat belajar berperilaku baik. Gambarannya gini, orang-orang Indonesia yang berperilaku baik, maka dia tidak dipenjara. Tapi kalau dia adalah seorang penjahat, dan penjahatnya ini kelas kakap, maka dia akan ditangkap dan diasingkan di Nusa Kambangan. Contoh lainnya yang lebih mirip seperti benua Australia, yang dulunya merupakan tanah buangan untuk para bandit Inggris. Nah, para bandit ini hidup menetap di Australia. Mereka belajar beradaptasi dengan lingkungan atau kondisi di Australia hingga beranak pinak menjadi banyak, gitu ya. Menurut Alice, manusia di bumi itu dulunya adalah alien yang jahat yang berada satu planet dengan alien lainnya. Tapi karena dia itu jahat, makanya dia dibuang di bumi. Dan entah bagaimana caranya si alien penjahat ini lama-kelamaan menyesuaikan diri dengan kondisi di bumi. Sampai sekarang kita masih bisa melihat kalau ada banyak perbedaan antara manusia dan spesies lain di bumi ini yang menunjukkan fakta bahwa manusia sebenarnya berasal dari tempat lain di alam semesta atau bukan dari bumi gitulah. Dalam bukunya itu dia menunjukkan sejumlah fitur fisiologis untuk menjelaskan kasusnya mengapa manusia tidak berevolusi bersama kehidupan lain di bumi. Nah, buktinya ini adalah pertama, proses persalinan yang menyulitkan. Ketika mau lahiran, manusia itu ribetnya minta ampun, harus dibantu dengan dokter atau orang lain. Lah, bukannya proses persalinan itu adalah hal yang alami? Buktinya hewan-hewan, mereka nggak butuh dokter tapi bisa melahirkan dengan lancar. Menurut Alice, memang manusia nggak berasal dari bumi. Dulu, ketika mereka di planet asalnya, proses melahirkan nggak serumit di sini. Kepala bayi itu terlalu besar untuk bisa melahirkan dengan normal, makanya banyak yang sesar, sehingga itu membuat wanita menjadi sulit untuk melahirkan dan dapat mengakibatkan kematian bagi ibu ataupun bayinya. Kemudian lambatnya perkembangan bayi. Kalau kita melihat hewan yang merupakan penduduk pribumi asli bumi, bagi hewan setelah lahir mereka sudah bisa berjalan. Tyra immediately began walking. Within minutes, the calf began to try to stand. For the field, it is essential that newborn giraffes stand up quickly on her own and nursing from mom. Sementara bagi manusia akan tetap lemah, butuh pengasuhan, belajar dari merangkak sampai akhirnya baru bisa berdiri dengan dua kaki. Yang kedua, manusia tidak tahan dengan panasnya matahari. Kalau kita melihat reptil,
yang merupakan penduduk asli pribumi planet bumi, dia menggunakan sinar matahari untuk mengatur suhu tubuh mereka. Namun manusia tidak bisa terlalu lama berada di bawah paparan sinar matahari karena bisa membuat pusing dan terkena sengatan panas dari matahari. Nah, salah satu peluang bisnis yang menjanjikan di muka bumi adalah jualan sunblock atau sunscreen, karena manusia kan takut panas, takut hitam, dan takut sakit ketika terpapar sinar matahari. Jadi pertanyaannya, matahari kan sudah ada dari dulu, tapi kenapa masih ditakuti? Jawabannya ya mungkin dulu di planet asal manusia, matahari tidak sedekat ini. Makanya sekarang ini manusia masih dalam proses adaptasi dengan matahari. Lagian kalau hitam kan takut jomblo berkepanjangan juga ya. Yang ketiga, manusia tidak tahan dengan gravitasi bumi. Indikasinya ketika kita duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, rebahan terlalu lama, ataupun tidur terlalu lama juga kita akan mengalami sakit punggung. Menurut Ellis, sakit punggung ini terjadi karena himpitan gravitasi bumi yang lebih kuat daripada gravitasi planet asal manusia. Nah, belum pernah lihat hewan ngerasain sakit pinggang kan? Atau mungkin mereka juga sakit pinggang sih, tapi kan mereka nggak bilang gitu. Makanya kita juga nggak tahu. Yang keempat, jam biologis di bumi tidak sesuai. Menurut Ellis, jam tidur kita itu didesain untuk planet lain, bukan planet bumi. Maka dari itu kita sering mengeluh, walaupun sudah tidur lama, tapi ketika bangun masih aja rasanya kurang tidur, atau berasa tidur baru sebentar. Sederhananya, sehari 24 jam itu terasa kurang. Bahkan para ahli tidur menyebutkan bahwa jam tubuh manusia itu tidak selaras dengan jumlah 24 jam setiap hari. Nah, menurut Ellis, di planet nenek moyang manusia, dalam sehari lebih dari 24 jam. Makanya manusia sampai saat ini masih berjuang untuk menyesuaikan jam tubuh dengan waktu rotasi bumi yang hanya 24 jam. Yang kelima, makanan di bumi banyak yang tidak cocok. Seperti yang kita lihat, hewan-hewan bisa memakan makanan mentah yang disediakan oleh alam. Ya mungkin karena bumi ini memang rumahnya. Tapi manusia makan kacang mentah aja mencret. Harus direbus lah, digoreng lah. Makan padi mentah aja juga nggak bisa kan. Tapi yang jelas kita ini alien yang sudah berevolusi sangat maju dibandingkan alien yang masih berada di planet asalnya. Walaupun udah dimasak, tapi kebanyakan kasus di mana orang jadi punya penyakit kronis seperti misalnya kencing manis, alergi makanan tertentu, dan keluhan pada pencernaan. Padahal kan dia memakan makanan yang sudah disediakan oleh alam. Bahkan sampai sekarang manusia juga masih mencari-cari tumbuhan apa yang bisa dimakan. Nggak seperti hewan yang kalau makan rumput ya rumput aja terus. Sebenarnya masih ada bukti-bukti lainnya yang bisa memperkuat hipotesis ini, tapi kayaknya kita skip dulu aja. Intinya Dr. Ellis mengatakan manusia merasa mereka tidak sedang berada di rumah sendiri. Makanya timbul gangguan-gangguan akibat dari lambatnya menyesuaikan diri dengan bumi. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah ini terdengar masuk akal? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau ada yang nanya dari planet lain dikirim ke buminya naik apa, ntar kita bahas di video selanjutnya. Kayaknya video ini udah terlalu panjang. Jawaban ngaconya sih dikirim pakai pos yang udah berevolusi, lewat jalur antar kota, antar provinsi, antar pulau, antar negara, antar planet, antar galaksi, atau sampai antar alam gaib.